Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat datang, selamat bergabung di akun Instagram Cak Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Cak Nur Society, oleh Nurholis Media Society, di dalam rangka menghadirkan satu percakapan yang positif, satu perbincangan yang mengedepankan satu wajah Islam yang terbuka, yang rahmatan lil alamin, dan tentu saja satu sikap kewarganegaraan yang inklusif. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang biasa kami lakukan setiap jam 4 sore, kami menghadirkan satu sesi enlightenment Ramadan. Dan pada sore ini adalah pertemuan kita yang ke-18. Kita akan membahas tema tentang masih perlukah manusia beragama? Nah, ini tema yang cukup menggugah, saya kira, dan akan dibahas bersama Dr. Muhammad Ali. Beliau adalah Associate Professor di University of California, Riverside, Amerika Serikat. Tema yang menarik, teman-teman sekalian. Saya akan mulai begini, bahwa tema tentang agama ini adalah tema yang selalu menarik untuk diperbincangkan, selalu perlu dipercakapkan. Pada satu sisi agama, banyak orang mengatakan agama adalah satu yang diperlukan oleh manusia karena dia menawarkan rasa aman dan kenyamanan, begitu. Ada tuntunan moral, ada nilai-nilai kebaikan yang dituntun oleh agama, begitu. Nah, cuma pada satu sisi agama dianggap menjadi semacam sumber malapetaka, sumber perpecahan, begitu. Dianggap seperti itu. Nah, karena contohnya jelas, ada ekstremisme, ada terorisme, dan ketika agama dihadapkan pada problem-problem seperti itu menjadi persoalan besar. Nah, bagaimana sebetulnya situasi ini? Nah, apakah kalau dihadapkan pada situasi seperti ini, Prof. Ali, apakah manusia masih perlu beragama? Apakah kita masih perlu beragama? Kira-kira begitu. Saya kira ini menjadi topik bahasan kita selama 1 jam ke depan. Silahkan, Prof. Ali, kita punya waktu 1 jam dan mungkin sekitar 20 sampai 25 menit pertama kita akan mendengarkan presentasi mengenai topik ini. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan dan komentar dari teman-teman. Waktunya saya berikan. Silakan, Prof. Ali. Terima kasih, Bang Rozi. Sekali lagi saya sangat senang sekali bisa bergabung di Ramadan Enlightenment, ya, pencerahan. Topik yang setiap hari saya juga ikuti. Sekarang kita berbagi mengapa agama perlu, atau apakah manusia masih memerlukan agama. Ini pertanyaan yang sangat klasik sebetulnya, seklasik manusia itu sendiri, ya, karena pada dasarnya agama dengan manusia itu satu, ya. Jadi ketika kita bicara agama itu kita bicara manusia, bukan alam yang lain, tapi manusia. Nah, karena itu jawabannya sangat tergantung dari perkembangan zaman, juga sangat tergantung pada manusianya itu sendiri, baik itu keyakinan pribadinya, latar belakang sejarahnya, latar belakang budayanya, pendidikannya, pengalaman hidupnya, interaksinya dengan berbagai manusia yang lain, ya. Karena kita bicara manusia sangat banyak sekali dari dulu sampai sekarang. Jadi kita mungkin akan melihat dari sisi yang global, kemudian kita lihat dari sisi yang personal diri kita masing-masing. Ada yang tentu saja mendekati pertanyaan ini secara ilmiah, ya, melalui survei, ya, global opinion, opini publik manusia seluruh dunia ditanya, ya, apakah agama perlu bagi mereka. Anda bisa lihat itu, ya, survei-survei tentang pandangan manusia yang berbeda-beda pada masa sekarang tentang Tuhan, tentang agama, tentang hubungan agama dan sains, dan seterusnya. Perlu tidak perlu, sekarang kita lihat satu persatu. Yang menganggap tidak perlu dulu, ya, bahwa agama tidak perlu. Jawaban biasanya karena filsafat itu lebih kuat, ya, lebih rasional, lebih sesuai dengan akal manusia. Jadi itu yang pertama. Jadi bisa dengan falsafah atau filsafat tanpa agama, ya, tidak perlu. Yang kedua, sains.
Jadi sains sudah menjawab banyak persoalan dari dulu sampai sekarang, makin banyak masalah-masalah hidup ya yang dianggap dulu misteri, yang dianggap dulu goib, yang dianggap dulu tidak jelas, sekarang sudah lebih jelas. Jadi sains itu jawaban ya, yang lebih meyakinkan sekedar agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Jadi ada manusia di mana-mana itu merasa bahwa pengalaman pribadinya lah yang menjadi lebih penting daripada agama yang datang dari tempat lain, dari budaya lain. Jadi lebih kepada individu masing-masing. Bagi mereka, sebagian orang mereka sebut sebagai religion of me. Jadi agama juga mereka sebut, tapi agama saya gitu. Jadi sebagai individu. Nah ini ada khususnya di negara-negara Barat ya, yang menganggap bahwa agama-agama yang ada itu terlalu mapan, ya, terlalu sudah mapan, berhubungan dengan institusi, lembaga. Mereka ingin agama sebagai spiritualitas, ya, sebagai spiritualitas pribadi. Itu sudah cukup gitu, sesuai dengan pengalaman. Itu yang menganggap tidak perlu. Nah, bagi mereka yang menganggap agama tidak perlu, nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan, ya, apakah membantu orang atau taat kepada aturan terhadap orang tua, sayang terhadap tetangga, terhadap hewan, alam semesta, itu bisa kita dapatkan tanpa agama, tanpa kitab-kitab suci, tanpa wahyu, tanpa nabi, tanpa guru-guru spiritual. Ya, itu sebagian orang yang menganggap agama tidak perlu. Bahkan menurut mereka juga yang menganggap agama tidak perlu itu agama justru seringkali tadi disebutkan berkontribusi bahkan menjadi faktor penentu manusia dikotak-kotakan gitu. Jadi manusia ada yang beriman, tidak beriman, manusia beragama, tidak beragama, ada yang Sunni, ada yang Syiah, ada yang Protestan, Katolik, ya, ada Yahudi liberal, ada Yahudi ortodoks, ada Hindu nasionalis, dan seterusnya. Jadi pengkotak-kotakan gitu. Jadi mereka melihat agama itu hanya menjadi pembeda manusia, menjadi kotak-kotak manusia. Termasuk ya Anda sebut tadi ya terorisme, kekerasan, konflik, perang, dan sebagainya. Oke, jadi itu alasan. Nah, itu yang menganggap tidak perlu. Sekarang sebagian yang menganggap perlu. Kita tadi disebutkan ya, Bang Rozi bilang tentang makna. Ini yang paling penting ya. Jadi agama memberikan meaning and purpose, makna dan tujuan. Makna dan tujuan ini macam-macam ya bentuknya. Bisa dari makna kebutuhan sosial, ada rasa untuk bergabung dengan komunitas, dengan orang lain ya. Kalau sendiri kan mungkin menyendiri gitu. Agama memberikan sarana, wadah, media untuk kita bersosialisasi, bertemu dengan orang, ada sense of connection, jadi ada keterhubungan dengan yang lain. Jadi makna ini bukan sekedar dia sebagai pribadi, tapi dia sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Dan agama juga, bagi yang mengatakan agama masih perlu, itu memberikan comfort ya. Comfort itu kenyamanan ya. Orang beragama itu kan merasa nyaman ya. Nyaman ketika beribadah, nyaman ketika berpuasa, nyaman ketika haji, nyaman ketika melakukan kebaktian bagi umat Kristiani, nyaman ketika berdoa buat Hindu. Nyaman, memberikan kenyamanan. Makanya agama tetap perlu. Ada lagi moral guidance, petunjuk moral. Jadi bagi mereka, bagi banyak manusia, agama itu memberikan petunjuk moral. Jadi yang disebut benar, salah, baik, buruk, itu tidak cukup hanya dengan melalui otak bahwa ini baik atau buruk. Tidak cukup hanya melalui naluri manusia ini baik atau buruk. Harus ada referensi, rujukan ya, rujukan yang lebih dari dirinya, yaitu kitab suci, apakah nabi atau guru spiritual atau resi atau pendeta dan sebagainya lah ya. Itu menjadi pedoman moral menentukan mana yang baik, mana yang buruk ya. Jadi benar salah itu bagi yang mengatakan bahwa agama itu masih perlu, itu harus ditentukan atau disuplai oleh sumber-sumber agama. Jadi ada dua pandangan itu ya. Nah sekarang pertanyaannya,
yang kita lihat di masyarakat sekarang itu berbeda-beda tergantung negaranya. Jadi ada yang jadi Anda bisa baca banyak survei-survei ya di Amerika dan Eropa itu makin banyak yang mengatakan agama tidak perlu. Ya, jadi ini trennya di Eropa, di Amerika, di Eropa trennya begitu. Misalnya dari 78% ya di tahun 2007 itu menjadi 63% di tahun 2021. Jadi turun orang yang menganggap agama itu penting atau perlu. Dan orang yang menganggap bahwa agama tidak perlu dan mereka menganggap dirinya sebagai bukan orang beragama, itu ada istilahnya the non. Ya. The non itu orang yang tidak mau dikaitkan dengan agama tertentu, itu bertambah ya dari 16% menjadi 29%. Ini di Amerika. Di Eropa juga demikian, bahkan di Eropa lebih dulu dari Amerika, orang-orang yang menganggap bahwa agama sudah tidak perlu lagi. Nah, yang menarik adalah termasuk Australia dan New Zealand ya. Di negara-negara lain yang sangat beragama, seperti Afrika, Timur Tengah, Indonesia, ya, Filipina, itu jadi percaya Tuhan itu sekitar 98% di Indonesia itu. Jadi luar biasa itu, mayoritas. Jadi memang kita sangat beragama ya. Dari kacamata perbandingan tadi dengan Amerika, Eropa, Indonesia itu lebih beragama dari negara-negara yang tadi saya sebutkan. Nah, yang menarik adalah orang-orang yang beragama ini itu tidak pernah bertanya tentang apa perlu agama. Jadi kita ini pertanyaan yang kita diskusikan sekarang itu mungkin tidak ditanya karena agama sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan sebelum lahir itu kita sudah beragama gitu. Sudah diazanin bagi yang muslim ya, sudah ada ritual-ritual sejak sebelum lahir ya. Ketika lahir sudah dianggap kalau orang tuanya Kristen, ya anaknya dianggap Kristen. Kalau misalnya orang tuanya Muslim, anaknya dianggap sebagai Muslim. Hindu dan seterusnya, Konghucu dan seterusnya. Jadi kita nggak pernah berpikir lagi gitu, apakah perlu agama? Karena agama sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ini di masyarakat, di negara-negara yang sangat beragama, seperti di Indonesia. Jadi makanya pertanyaan ini kan bagi sebagian orang, ya udah pasti perlu orang kita sudah beragama gitu. Jadi hanya kita mencari pembenaran gitu, apa yang sudah kita anut. Ya. Nah, sementara kalau di dalam konteks kajian ilmiah dan juga kajian-kajian teologi dan seterusnya, itu pertanyaan ini tetap sangat penting. Nah, paling tidak bagi kita yang sudah beragama, kita berpikir kembali gitu. Betul nggak ini saya beragama gitu? Apakah saya beragama yang seperti sekarang ini sudah sesuai dengan yang seharusnya? Tentu saja sesuai dengan seharusnya itu sejauh mana keberagamaan kita itu sudah memberikan kita makna tadi ya, meaning and purpose, makna dan tujuan. Kalau misalnya ada orang beragama tapi kehilangan makna, tidak tahu maknanya gitu, puasa ya, pokoknya sahur buka puasa kemudian ya nggak tahu maknanya apa gitu. Kita melakukan ini karena ya karena orang sekitar saya melakukannya, kenapa saya enggak gitu. Jadi lebih kepada tradisi. Nah, menurut saya pertanyaan mengapa perlu beragama itu membuat kita berpikir kembali tujuan kita beragama. Ya, ini bagi kita yang sudah beragama. Kalau bagi yang masih mencari-cari, terus terang pertanyaan ini masih terus ya, masih terus, terutama di negara-negara di mana iklim untuk tidak beragama itu lebih terbuka seperti di Barat. Di Indonesia kan kita KTP-nya sudah harus ada agama di situ, ya ada 6 di situ. Salah satu pilih. Bahkan kalau misalnya penghayat kepercayaan sudah masuk di situ ya, penghayat kepercayaan masuk dalam KTP sekarang. Sementara yang ateis ya, yang tidak beragama nggak bisa itu punya KTP gitu, atau mereka punya KTP tapi mungkin tertulis di situ agama dari salah satu yang 6 tadi, mungkin kenyataannya mungkin ateis atau tidak beragama dan seterusnya. Kita juga melihat perkembangan sebagian teman-teman Indonesia ya yang juga agnostik atau beragama. Nah, ini juga bagi mereka tentu saja pertanyaan ini beda lagi gitu jawabannya ya. Terus ya itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ternyata agama-agama itu mempunyai jawabannya juga gitu. Jadi agama juga memberikan jawaban mengapa agama perlu dalam kitab suci ya, dalam Quran
Saya contohkan saja dalam Quran, nanti saya bandingkan dengan Konghucu misalnya, hanya perbandingan saja. Dalam Quran itu, Bang Rozi ya, itu kita lihat mengapa ya perlu agama. Ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan uji orang yang beriman itu dengan rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi kabar gembira, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini menurut saya salah satu saja nih ayat yang menunjukkan fungsi agama itu menjadi rujukan orang menjadi tahan ya, resilience. Bahasa Inggrisnya itu resilience. Jadi ketika dia takut, ketika dia lapar, ketika dia miskin, ketika dia punya problem kehidupan, agama menjadi pemberi sabar tadi, orang-orang yang sabar. Dan dalam Konghucu juga ada ya, Konghucu itu mirip-mirip ya. Di Indonesia itu menarik ya. Kalau di Cina itu, di Republik Cina itu tidak, Konghucu bukan agama, itu falsafah ya, filsafat, jalan hidup. Tapi di Indonesia menjadi agama. Di Indonesia itu menariknya ada Matakin misalnya ya, dan Konghucu disebut Nabi. Kemudian ada kitab sucinya, ada Tuhan juga. Ya, ada Tiang ya, dan itu menurut saya menarik ya. Ada faktor sejarah dan politik negara dan seterusnya, Pancasila, Kementerian Agama, sehingga Konghucu sejak tahun 2000 itu menjadi agama. Terlepas dari itu, dalam Konghucu itu ada misalnya istilah watak sejati ya, dalam Konghucu. Watak sejati itu ini saya sebutkan aja salah satu ayat, ini juga disebut ayat ini ya. Dalam kitab suci Zongyong ya, firman Tian itulah dinamai watak sejati. Berbuat mengikuti watak sejati, menempuh jalan suci. Jadi watak sejati itu kayak dalam konteks ya, Quran Islam itu fitrah ya, watak sejati ya. Jadi fitrah mungkin ya, agak mirip ya. Tapi dalam konteks Konghucu, fitrah manusia itu memiliki nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kebajikan seperti berbakti, rendah hati, ya, dapat dipercaya, hati yang bersih, terus punya rasa malu dan sebagainya ya. Dan agama dalam Konghucu itu berfungsi memberikan semangat dalam menghadapi persoalan hidup. Nah, tadi saya sebut sabar ya dalam konteks Islam, Quran ya. Jadi dalam Konghucu pun ada agama berfungsi sebagai penyemangat ya dalam menghadapi persoalan hidup, sehingga jangan putus asa ya. Jadi Tuhan Tian itu bisa melindungi manusia dari putus asa. Dalam bahasa Quran itu kan wala tai'asu mir rahillah, jangan Anda putus asa dari rahmat Tuhan gitu ya. Dalam Konghucu ada konsep rahmat juga, kasih sayang Tuhan, sehingga manusia ketika gagal dalam hidup, ketika gagal ujian, gagal dalam bisnis ya, gagal dalam mencari jodoh misalnya, belum dapat, itu jangan putus asa gitu. Nah, ini kan makna tadi yang kita sebut Bang Rozi ya, memberi makna. Jadi sabar, tahan, dan ada Tuhan di situ yang melindungi dan selalu bersama manusia. Itu yang disebut dengan watak sejati dalam konteks Konghucu. Saya hanya menyebut contoh ini sekedar menunjukkan agama punya referensi, ya, dan tentu saja Quran dan juga agama-agama lain, perjanjian baru ya, atau kitab Weda untuk agama-agama lain, mereka juga memiliki referensi-referensi rujukan tekstual tentang bagaimana menghadapi persoalan hidup. Nah, itulah mengapa bagi sebagian besar di Indonesia khususnya agama masih tetap penting. Kemudian banyak teori-teori ya, saya mungkin tidak perlu juruskan teori-teori dalam tradisi kajian keagamaan tentang mengapa manusia beragama, mengapa misalnya orang yang makin terdidik tapi tetap beragama. Tetapi yang menarik di dalam konteks Eropa dan Amerika, orang yang
ekonominya lebih tinggi itu merasa bahwa tidak perlu agama. Jadi semakin tinggi tingkat kemakmuran ekonominya, itu agama menjadi tidak penting. Dalam konteks Eropa ya, menurut kajian-kajian survei. Tetapi dalam konteks negara-negara yang beragama seperti Indonesia, Timur Tengah, Afrika, dan juga di Barat yang mereka juga beragama, orang yang kaya ya itu tidak berkurang keagamaannya, tetapi memang keberagamaan itu berbeda dengan orang-orang yang miskin atau kelas menengah ke bawah. Jadi bukan tidak beragama, tetapi beragama secara berbeda. Misalnya begini, jadi orang yang sudah beragama ketika menjadi kaya, itu agamanya sesuai dengan kelas sosialnya gitu. Jadi umroh berkali-kali, pakaiannya juga mungkin yang lebih daripada yang lain ya. Kalau misalnya Lebaran kasih parcel Lebaran ya kan. Agama gitu. Jadi haji juga mungkin yang paling mahal begitu, yang kelasnya bintang hotelnya. Jadi agamanya tetap ya. Dia tidak kemudian karena kaya kemudian meninggalkan agama gitu. Tapi cara beragamanya itu berbeda. Ini menurut saya menarik ya. Jadi makna beragama itu berbeda-beda sesuai dengan kelas sosial. Selain juga sesuai dengan gender ya. Sesuai dengan juga ada faktor-faktor suku, gender, kemudian apakah di kota atau di desa dan sebagainya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi makna keberagamaan itu ternyata cukup berbeda. Nah ini menurut saya perlu diteliti lebih lanjut secara empiris, mengapa manusia perlu beragama tetapi secara berbeda-beda. Saya kira sekedar mengantarkan diskusi kita sudah 20 menit ya. Tentu saja masih bisa kita diskusikan, Bang Rozi, silakan. Ya, saya hanya ingin memberikan pengantar dulu, kemudian mungkin kita perbanyak dialog. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, menarik sekali. Saya kira karena kita ditunjukkan oleh Prof. Ali soal mengapa orang tadi merasa tidak perlu agama dan mengapa orang merasa perlu agama. Jadi ditunjukkan dengan secara ilmiah begitu, bukan dengan asumsi-asumsi. Nah, tetapi menariknya bahwa ada model keberagamaan yang berbeda misalnya di Eropa dan di Indonesia atau di Asia pada umumnya gitu kan. Jadi semakin beragama, tetapi tadi disampaikan bahwa semakin tingkat kemakmuran orang-orang Eropa itu tinggi, maka agama menjadi tidak penting. Sementara di Indonesia katakan begitu ya, atau di beberapa daerah di dekat-dekat kita ini menjadi kaya tetapi menjadi beragamanya sesuai dengan kelas sosial mereka masing-masing. Jadi ini juga menjadi banyak pertanyaan, dan akhir-akhir ini Prof. Ali memang pertanyaan yang sering kali muncul, Indonesia itu agama ya negara yang religius tetapi tetapi punya problem, misalnya tadi korupsi dan lain sebagainya, justru malah banyak. Jadi selalu yang dibicarakan itu musolanya banyak, masjidnya banyak, haji berkali-kali, tetapi masih ini pertanyaan umum sekarang di Indonesia. Jadi di mana-mana kita bicarakan soal itu, ini apa efeknya beragama? Ini yang jadi persoalan. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dari teman-teman dulu. Ini ada yang sudah masuk. Misalnya gini, dari Dinar Ahwi, ini teman kita di Sukabumi, Prof. Ali. Jadi dia katakan bahwa tak terpisahkan antara agama dan Tuhan sebetulnya. Hanya agama di sini mungkin tergantung cara menafsirkannya. Apakah tujuan agama itu bertuhan atau untuk memanusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang seutuhnya, kira-kira gitu. Ini pertanyaan bagus sekali nih ya. Pertama, agama tidak semuanya berkaitan dengan Tuhan ya. Jadi ada agama-agama yang seperti Buddha, sebagian besar Buddha itu tidak melihat bahwa percaya Tuhan atau tidak itu tidak begitu penting ya. Jadi agama bukan persoalan percaya pada Tuhan. Kemudian Daoisme ya, Daoisme juga lebih kepada agama itu bagi Daois ya, penganut agama Dao itu bagaimana selaras dengan alam. Jadi bagaimana hidup selaras dengan alam, mengikuti alam,
Jadi tidak ada kaitannya dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi lebih kepada falsafah. Itu yang pertama untuk memperjelas ya, mengklarifikasi bahwa agama itu tidak selalu berkaitan dengan bertuhan. Tetapi memang banyak agama terkait dengan kepercayaan terhadap supernatural ya, yang supra alami, yang di atas alam ya. Dalam hal ini biasanya dianggap sebagai God, Tuhan, Yahweh, atau anak Tuhan ya, dan sebagainya. Nah, kalau ditanya apakah agama itu untuk bertuhan dan tidak Tuhan, bagi kita yang memiliki agama dengan konsep ketuhanan, menurut saya jawabannya bisa banyak ya. Tapi saya lebih melihat agama itu sebagai jalan menjadi manusia, memanusiakan manusia. Jadi dalam bahasa agama itu ada istilah, ada jalan kebajikan, ada jalan keburukan. Nah, Tuhan memang yang memberikan dua jalan itu, ini bagi yang percaya Tuhan ya. Tetapi manusia dipilih untuk memilih yang baiknya. Artinya apa? Menjadi manusia kan di situ. Jadi ada bahasa Rabbaniyun misalnya, ilahi atau istilah sibgoh Tuhan misalnya. Manusia juga memiliki sibgoh, celupan Tuhan seperti itu. Tetapi pada saatnya, kalau dalam konsep sebagian agama, bukan menjadi Tuhan begitu, tetapi menjadi manusia. Jadi kalau ditanya apakah lebih kepada bertuhan atau kepada manusia, saya lebih melihat bagaimana manusia menjadi lebih baik menjadi manusia. Jadi how to be a better human, ya, bagaimana menjadi manusia yang lebih baik begitu. Ya, kita sudah manusia, tetapi ada manusia yang memiliki insting-insting haiwan, kehewanan, yang misalnya konflik, ya, berdarah-darah, dan seterusnya lah ya. Kemudian berseteru untuk kepentingan hanya sekedar hawa nafsu, kepentingan makan, kepentingan fisik lahiriah semata begitu ya. Meskipun hewan juga punya loh insting-insting yang lainnya, tetapi ini hanya ingin menunjukkan bahwa agama itu sebetulnya untuk manusia. Jadi kalau dalam beberapa kepercayaan agama itu, apapun yang dilakukan manusia, Tuhan itu nggak ngaruh gitu. Mau bagaimanapun Tuhan supaya Tuhan begitu. Jadi dia maha kaya misalnya, atau dia maha adil dan seterusnya. Tetapi yang penting adalah bagaimana manusia menjadi manusia yang lebih baik. Makanya dalam konsep sufi atau bahkan ya tasawuf falsafi, ada istilah insan kamil misalnya ya. Insan kamil, manusia yang sempurna. Itu juga salah satu tujuan, ya kan, berarti manusia di situ kan. Jadi insan kamil menjadi manusia yang sempurna, bukan menjadi Tuhan tapi menjadi manusia yang sempurna. Dan itu pun sulit sekali tuh mencapainya begitu. Menjadi manusia yang lebih baik saja itu sulit sekali. Jadi saya lebih cenderung mengatakan untuk memanusiakan manusia. Ya, karena agama untuk manusia tadi. Ya. Oke, Kang Dinar Akhwi, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Oke. Berikutnya saya ingin sampaikan pertanyaan dari Salim Suryadi. Apakah ada indikasi apakah ada indikasi orang yang yang membuat agama Ardi itu sebagai nabi? Kurang jelas, Mas. Apakah ada indikasi orang-orang yang membuat agama Ardi itu adalah nabi dia sebetulnya? Nah, ini pemisahan antara agama langit dan agama Ardi, agama bumi ya. Ini dia. Ini dua pembedaan yang saya sering kritik ya dalam kajian keagamaan gitu. Jadi ini yang mengatakan itu agama Ardi biasanya yang agama langit gitu. Jadi yang penganut agama langit itu mengatakan yang lain itu agama Ardi begitu. Sementara yang agama Ardi mungkin belum tentu mengatakan mereka adalah Ardi. Ya contohnya apa yang agama Ardi? Itu menarik juga itu. Misalnya agama suku atau itu juga punya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa misalnya ya. Yang kita sebut sebagai agama lokal di Indonesia saja ya. Itu kan orang Islam atau orang Kristiani menganggap agama-agama lokal itu agama Ardi gitu. Tapi mereka punya, ya. Tapi kalau kita tanya penganut keharingan, penganut penghayat kepercayaan Indonesia, mereka memiliki konsep ketuhanan yang Maha Esa misalnya.
dan seterusnya. Jadi tidak dalam konteks yang sama dengan yang lain, tetapi ada kesamaan-kesamaan konsep ketuhanan juga gitu. Jadi sekali lagi konsep agama langit, agama bumi ini kalau bisa kita kritisi karena memang tergantung begini, patokannya gini saja. Bagaimana agama menurut penganutnya, itu saja. Kalau mereka menganggap itu ada dari langit atau ada inspirasi dari nabi atau dari tokoh spiritual atau guru atau resi ya dan seterusnya, itulah agama bagi mereka. Itulah yang seharusnya kita menganggap agama itu. Jadi bukan kita menghakimi agama dia sebagai agama Ardi karena kita anggap dia bukan wahyu. Kita harus tanya mereka. Atau bacalah buku-buku otoritatif dari agama-agama itu, bagaimana mereka menamakan agama mereka. Jadi harus kita tanya menurut mereka, bukan menurut kita. Jadi jangan menggunakan standar kita untuk menilai agama-agama lain, khususnya dalam konteks langit dan bumi itu ya. Tapi kalau memang mereka menganggap ya memang kami tidak percaya terhadap Tuhan yang ada di langit, kami memang lebih percaya kepada bumi, alam dan seterusnya, ya itulah yang mereka yakini. Kita akan menghormati dan mengatakan itulah agama mereka. Tapi bukan karena kita menganggap mereka bukan wahyu atau tidak wahyu, karena yang disebut wahyu saja itu ada maknanya banyak ya. Nah, ini bisa panjang nih sebenarnya. Saya terus terang tertarik sekali mengenai konsep apa itu wahyu gitu. Kalau bahasa Inggris disebut revelation. Tapi revelation maknanya banyak ternyata, termasuk ilham di situ. Jadi wahyu, ada ilham, ada inspirasi, ada juga wahyu yang tertulis, ada wahyu yang tidak tertulis. Jadi yang tidak tertulis adalah, kalau kita kan melihat wahyu selalu tertulis ya, ada kitab gitu ya, ada teksnya gitu, ada yang kita baca gitu ya. Tetapi sebetulnya wahyu dalam arti yang luas itu bisa dalam konteks pengalaman, inspirasi, kebajikan dari leluhur secara lisan gitu. Jadi tidak harus secara tulisan. Nah ini mungkin kita juga masih terpengaruh dari konsep agama sebagai agama literasi. Jadi bagi kita agama itu harus harus berhubungan dengan literasi gitu. Sementara agama yang tidak punya baca tulis, tidak punya kitab suci, oh itu lebih rendah gitu. Itu ardi, itu bumi itu. Nah, ini bagi orang yang mengkaji kajian keagamaan itu bermasalah, problematis. Jadi kalau tadi pertanyaannya kembali ke pertanyaan apakah agama ardi itu bisa jadi wahyu? Ya tergantung dari agama tersebut, tergantung dari penganut agama tersebut. Kalau mereka menganggap ada wahyu dan itu diinspirasi dari wahyu, terserah wahyunya itu dalam konteks seperti nabi-nabi, karena konsep nabi itu kan kita lebih kenalnya dari konsep peradaban Semitik ya. Jadi mulai dari Mesopotamia, Babilonia, Timur Tengah lah gitu ya, Palestina, ada Yahudi, Kristen, ada Islam kemudian ya. Jadi kita menggunakan kacamata itu gitu untuk melihat agama-agama di India, di Cina, di Indonesia, padahal berbeda loh peradaban agama di Cina, India, Asia Tenggara dengan di Timur Tengah gitu. Jadi yang disebut nabi juga menurut saya juga harus diperluas maknanya. Masuk makna apa itu wahyu. Saya kira ingin membuka wawasan saja mengenai ini. Silakan. Iya, memang betul dalam konteks kajian agama-agama belakangan itu tidak ada lagi sebutan antara agama Ardi atau dikotomi antara agama Ardi dan agama Samawi gitu. Itu kan mindset saya waktu SD itu ya MI gitu ya, memang mindsetnya selalu dibentuk itu Prof. Ali. Jadi ini mungkin ke bawah. Dan di belakangan kan itu tidak lagi relevan karena pemaknaan terhadap agama, apa yang disebut sebagai agama atau keyakinan atau wahyu tadi itu memang sudah berkembang cara orang mendefinisikannya. Apa yang tadi disebut sebagai misalnya teman-teman saya lihat, saya ketemu dengan teman, saya lupa kok, di Usuluddin dulu, senior di Usuluddin, Salamullah Lia Aiden, Bang Abdurrahman. Abdurrahman ya. Ketemu dengan Abdurrahman, dibilang ya memang sesuatu yang tadi yang disebut ilham atau mungkin revelation dalam bahasa tadi Prof. Ali, itu memang sesuatu yang sifatnya personal. Itu
Dan itu sulit untuk tidak mengatakan kita mengecek yang hal-hal yang seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi saya kira mungkin bijaksana kalau kita tidak menggunakan istilah itu. Tetapi kalau konteksnya adalah apakah setiap orang yang menerima menerima inspirasi, ilham atau wahyu itu adalah disebut sebagai nabi, itu perdebatan yang diskusi yang panjang lagi saya kira. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada banyak ini, ada dari saya satu-satu ya. Ada Awan Roni Seti. Sepertinya mengambil ajaran-ajaran tertentu saja dari berbagai macam agama untuk dianut itu menjadi menarik, Prof. Ali. Oke. Ya. Terus pertanyaannya gimana? Dia mungkin hanya itu. Jadi dia mungkin merefleksikan bagaimana kalau mengambil. Ya. Gini, itu ada kolega saya atau banyak teman ya di Amerika yang demikian ya. Jadi bahkan ada misalnya Bahaisme ya. Bahaisme itu kan adalah agama tersendiri ya, agama tersendiri. Kita tahu unity of religions ya. Jadi unity of humanity, jadi kesatuan manusia, kesatuan Tuhan, kesatuan agama-agama begitu. Jadi menjadi agama tersendiri akhirnya kan. Bahai misalnya. Tapi ada juga, kita bisa cari hal-hal dari berbagai agama yang baik-baik dari yang relevan, yang cocok begitu dari agama-agama yang berbeda, kemudian menjadi sebagai pedoman bagi orang-orang tertentu. Itu bisa saja ya dalam konteks konteks masyarakat yang terbuka itu bisa saja, yang sangat majemuk itu bisa saja. Tetapi kenyataannya di dalam masyarakat yang sudah punya sistem politik ya yang relatif mengurusi semua hal ya termasuk urusan agama ya seperti Indonesia itu ada Kementerian Agama ya, ada Direktorat Jenderalnya ya kan, ada KTP-nya, ada kalau kita masuk sekolah ya ditanya agamanya apa, kalau mau kerja juga agamanya apa. Jadi secara praktis dalam kehidupan yang sifatnya menyangkut urusan publik itu menjadi kesulitan orang-orang yang hanya mencari beberapa aspek dari agama-agama yang berbeda. Jadi secara praktis di dalam konteks seperti Indonesia itu agak sulit. Tapi di Amerika biasa. Orang misalnya saya adalah keturunan Yahudi, tapi saya sudah tidak lagi mengikuti tradisi kosher misalnya, kosher ya halal itu ya dalam konteks makanan misalnya, atau ibadah tertentu yang dianjurkan dalam Taurat atau perjanjian Hebrew Bible ya, itu ada seperti itu biasa gitu. Tapi dalam konteks Indonesia ada saya lihat di media sosial yang demikian begitu. Tetapi sekali lagi dalam konteks Indonesia agama itu sudah menjadi urusan publik ya, sehingga sudah menjadi status. Jadi agama itu sebagai status dengan cara berpakaiannya. Dengan cara dia ritualnya kemana, apakah dia ke masjid atau ke gereja atau ke pura, berarti dia agamanya itu kan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian agama menjadi persoalan komunitas. Jadi itulah yang dianggap sebagai salah satu fungsi agama. Jadi teori functionalism dalam agama itu salah satu fungsi agama itu memang memberikan sense of belonging ya. Sense of belonging itu artinya rasa kita menjadi bagian anggota dari satu komunitas. Jadi ketika kita sudah menganggap agama sebagai berfungsi sebagai sense of belonging tadi, maka pilih-pilih ajaran dari agama itu menjadi sulit begitu. Nanti misalnya kalau dia meninggal, itu orang bingung gitulah. Ini mau dikuburkan dengan cara apa begitu, kan gitu. jadi sifatnya praktis gitu. Jadi ada persoalan ritual di situ kan, dan ritual itu dalam konteks Indonesia itu kan selalu menyangkut banyak orang gitu. Jadi dan kalau misalnya dia tidak jelas agamanya di Indonesia, mungkin ada kesulitan-kesulitan seperti itu. Jadi saya hanya melihat konteksnya ya, melihat konteksnya di mana. Jadi itu mungkin, tapi konteks Indonesia mungkin ada kendala-kendala yang mungkin perlu diperhatikan gitu. Iya. Nah,
Prof. Ali, ini ada pertanyaan berikutnya, ini menarik saya kira. Bagaimana menarik agama kembali ke ruang privat agar agama itu betul-betul dihayati sebagai urusan personal saja, bukan urusan publik. Jadi agama itu berfungsi memberikan arah atau panduan agar individu itu berlaku baik, kira-kira gitu. Nah, sebab dari sana katanya nilai-nilai itu akan menjadi nilai komunitas. Jadi yang kebaikan personal itu menjadi nilai kebaikan komunitas, kira-kira gitu. Ini pertanyaan bagus ya. Seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, menurut saya ini membuat kita berpikir terus ya. Makanya saya suka sekali dengan dialog seperti ini. Agama sudah terlanjur menjadi masalah publik, masyarakat, komunitas, menjadi anggota dari komunitas tertentu. Lalu bagaimana kita kembalikan? Saya kira ini penting. Ini menurut saya hal yang bisa menjadi salah satu jalan keluar mengapa orang beragama tapi tetap korupsi. Karena masih melihat bahwa ya saya bisa saja beragama, ini orang-orang yang beragama dan korupsi nih ya. Selalu ada pembenaran gitu. Nggak apa-apa saya korupsi, toh nanti ada taubat gitu. Toh nanti saya puasa gitu. Ya kan? Puasa bisa menghapus dosa-dosa saya 11 bulan sebelumnya coba. Jadi agama itu digunakan untuk itu, untuk justifikasi perilaku yang sebetulnya bertentangan dengan nilai agama itu sendiri. Ya, jadi itu salah. Nah, itu karena agama sebagai publik gitu, sebagai status sosial. Tapi kalau agama sebagai nilai pribadi, maka dia bertanggung jawab gitu. Loh, kalau saya korupsi, itu bertanggung jawab, itu bagi saya gitu. Meskipun tidak ada yang melihat ya. Kalau dia percaya Tuhan, Allah melihat dia, Tuhan melihat dia, dewa melihat dia, atau bagaimana, itu dia akan terjaga ya, akan mengendalikan diri dari perbuatan yang terlepas dari orang lihat atau tidak lihat gitu. Jadi menurut saya ini bisa jadi salah satu cara bagaimana agama bisa berfungsi sebagai pemberi kebajikan gitu, bukan menjadi pembenaran dari keburukan dengan cara hal-hal yang saya sebutkan. Jadi saya kira itu satu ya. Yang kedua, masalah privat ini kan sudah agak susah di Indonesia. Kan ditanya, di Indonesia itu kan bukan sesuatu yang salah kalau nanya agama kamu apa gitu. Iya. Sementara kalau di tempat lain orang tergantung dengan pertanyaan itu ya, Prof. Ali ya. Iya. Jadi termasuk misalnya Anda sudah nikah atau masih single gitu kan? Ini saya pernah bertanya. Waktu di Tokyo itu bertanya sama orang Jepang itu, umur Anda berapa? Ya. Apakah Anda sudah menikah? Apa urusan dari bertanya seperti itu? Itu kan pertanyaan yang umum di Indonesia. Betul. Jadi itu kan, itu sudah menjadi apa ya? Sudah jadi kebiasaan masyarakat gitu. Bertanya agama kamu apa? Sementara di banyak tempat lain itu tidak, ya itu perusahaan pribadi. Jika ketika dia menjadi urusan pribadi, maka dia responsible ya, bertanggung jawab. Jadi lebih bertanggung jawab. Dia melakukan sesuatu itu bukan karena ingin dipuji orang. Dia melakukan kebajikan itu bukan karena ingin dilihat orang. Kalau bahasa agamanya itu ada istilah ria ya. Nah, kalau saya kutip bahwa ria itu adalah syirik kecil, itu ini nyambung lagi ke situ ya. Jadi bagaimana menjadi beragama tanpa ria gitu. Nah itu kembali ke urusan pribadi. Jadi dia sholat tahajud, dia sholat, dia puasa. Apalagi puasa, ini bagi yang berpuasa ya. Itu kan salah satu ritual ibadah yang hanya dia yang tahu begitu. Itu kan salah satu ibadah privat gitu. Ya, orang kan tidak tahu kita puasa tidak puasa gitu. Saya tidak tahu Bang Rozi puasa atau tidak puasa hanya dengan lihat sekarang begitu. Dan karena memang urusannya dengan Tuhannya gitu, dengan dia, keimanan dia, dan dia melakukan puasa itu agar la'allakum tattaqun gitu, agar dia menjadi orang baik. Jadi menurut saya memang agama itu harus terus menjadi perenungan pribadi-pribadi masing-masing gitu. Karena kalau misalnya terlalu publik itu bisa ya menjadi artificial. Jadi palsu gitu, segedar tameng, segedar benteng, dan itu yang kemudian mengapa keburukan-keburukan masih tetap susah begitu terkikis dalam konteks budaya Indonesia,
meskipun semakin semarak keberagamannya, agamanya gitu. Jadi saya setuju sekali dengan pertanyaan tadi. Tinggal kita bagaimana masing-masing berpikir kalau memang kita meyakini agama sebagai urusan kita dengan Tuhan dan juga tentu saja hubungan kita dengan manusia, ya, karena dengan sendirinya ketika kita sudah merasa bergantung dengan Tuhan dan percaya dengan Tuhan, itu kan berhubungan dengan hablum minan nas, kalau bahasa Islamnya itu hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Tuhan itu pribadi, privat, dan hubungan manusianya adalah sebagai buah dari hubungan privat tadi. Jadi buahnya apa? Dengan bermunajat kepada Tuhan, begitu, sholat dan seterusnya, doa, ya, kita menjadi lebih baik dengan sesama manusia. Jadi jangan terbalik gitu. Jadi harusnya kita begitu menurut saya. Jadi perkuat keimanan kepada Tuhan ini bagi yang beragama dalam konteks bertuhan, ya. Itu kita ya, kalau dalam bahasa agama, sekali lagi saya mengutip Islam, itu liutammima makarimal akhlak. Jadi menyempurnakan kebajikan kita. Jadi kita semua sudah punya akhlak sebetulnya. Kalau dalam konteks Islam itu Nabi itu tidak membentuk akhlak, tidak membuat akhlak baru gitu. Dia menyempurnakan akhlak. Sudah ada kebajikan-kebajikan, tinggal bagaimana diingatkan kembali, ya. Jadi sebagai pengingat sebetulnya. Nah, Nabi fungsinya itu sebagai pengingat, ya. Bukan sebagai pembentuk, dia pengingat. Nah, makanya menurut saya penting sekali agama ini kembali lagi ke privat, hubungan yang personal dan dalam dengan yang dianggap sebagai Tuhan atau kekuatan di luar dirinya. Saya kira itu untuk menanggapi pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Prof. Ali. Nah, ini masih ada pertanyaan berikutnya, saya sebentar. Ini dari, oke. Nah, ini masih pertanyaan tentang publik dan privat. Dari Iqbal Salam. Publik dan privat kan mestinya tidak terpisah ya, Prof. Makanya ada yang disebut kesalehan ritual individual dan ada kesalehan sosial. Ini bagaimana penjelasan Prof. Ali? Ya, ini kesalehan individual, kesalehan sosial ini sering kita bahas, ya. Ada yang memisahkan. Jadi orang saleh secara individu, ya tidak berarti kemudian saleh secara sosial. Jadi privatnya hubungan dengan Tuhan secara mahdohnya gitu, langsung dengan Tuhannya mungkin sering terus-terusan begitu, ya. Tapi di sisi lain dengan masyarakat mungkin tidak begitu generous, tidak sering berbakti, ikut berbakti sosial atau membantu orang meskipun dia punya, dan seterusnya. Atau mungkin tadi korupsi atau berbuat kejahatan-kejahatan yang baik kecil besar dan seterusnya. Jadi bisa kita dekati pertanyaan ini bisa bermacam-macam, ya. Kalau saya melihat seperti tadi mengenai privat dengan publik tadi, memang seharusnya tidak terpisah, ya. Seharusnya atau idealnya lah khususnya bagi agama komunal, agama publik, ya. Dalam konteks Indonesia, ya. Sekali lagi agama kalau diartikan sebagai kepercayaan yang sifatnya supernatural dan juga sebagai masyarakat, berhubungan dengan masyarakat, maka tidak terpisah. Nah, sekarang mengapa terpisah begitu kenyataannya? Ya, banyak hal. Pertama, mengapa terpisah nih? Jadi saya mendekati pertanyaan ini dengan kenapa banyak yang terpisah gitu. Seolah-olah ada selain individu, ada kesalahan sosial tidak nyambung gitu, ya. Yang pertama, masalah human imperfection. Human imperfection, ketidaksempurnaan manusia. Pada dasarnya manusia memang tidak sempurna. Jadi kita harus mengakui bahwa manusia itu tidak sempurna begitu. Jadi jangan menganggap kita sempurna sehingga kalau saya sholat terus berarti saya dengan sendirinya bisa jauh dari perbuatan fahsya wal munkar. Ya, ternyata enggak, ya. Jadi menurut saya itu human imperfection. Jadi ketidaksempurnaan manusia kita harus akui. Jadi kalau bahasa Arabnya itu al-insan mahalal nisyan wal khata', ya, khata' wa nisyan lah. Manusia itu memang tempat dosa, berbuat salah, lupa dan seterusnya. Tapi itu bukan juga justifikasi. Oh, karena kita nggak sempurna, maka saya memang berbuat jahat ini, saya memang berbuat buruk ini, ya memang ini yang saya... Nah, ini juga ya, bukan begitu maksudnya. Tetapi kita tidak bisa mencapai kesempurnaan, tetapi kita selalu mencari
selalu menjadi lebih baik, selalu mereformasi diri, selalu memperbaiki diri. Nah, ini menurut saya maksudnya di situ. Jadi manusia itu tidak ada kata final begitu. Kita itu tidak ada kata akhir sampai ajal menjemput kita. Makanya kita nggak merasa suci atau paling suci beragama secara individu. Jangan mengal wala tuzakku anfusakum. Nah, saya keluar lagi dalilnya. Sebenarnya banyak sekali kalau saya mau keluarin. Gini. Jangan menganggap diri Anda suci. Nah, jadi berusaha untuk menjadi suci, menyucikan diri, ya, tazkiyatun nafas itu ya, menyucikan diri itu adalah proses kan, proses. Jadi nggak akan ada kata akhir. Nah, ini menurut saya. Jadi lebih kepada itu saya melihatnya. Jadi kita melihat diri kita itu tidak sempurna, tapi kita terus memperbaiki diri. Baik, Prof. Ali, ada pertanyaan berikutnya. Ini dari kawan kita namanya Fatihatul Oyun. Nah, dia bertanya soal, adakah perbedaan dalam sudut pandang psikologi orang yang beragama dan yang tidak beragama? Oke, ini banyak teorinya ya. Jadi ada psikologi, ada psikoanalisis juga ya, ada Freud, ada Carl Jung. Saya nggak mau bicara soal teori-teorinya ya, tapi singkatnya begini. Orang yang tidak beragama itu ada bukunya juga ya. Ada bukunya kalau Anda tertarik persoalan ini. Bagaimana makna itu juga ada dalam orang yang tidak beragama. Jadi orang tidak beragama pun itu punya makna, ada meaning juga, ya. Jadi mereka juga punya meaning, ya. Tetapi meaningnya berbeda. Jadi makna kalau orang beragama pemaknaannya adalah, oke, saya beragama misalnya ingin supaya bertemu dengan Tuhan gitu. Ya, liqa rabbi misalnya, atau bertemu dengan Tuhan, ya. Atau kerajaan, ya, the kingdom of God, ya, kerajaan Tuhan misalnya. Itu orang beragama itu secara psikologis, orang beragama itu akan bertemu dengan apakah itu Tuhan, dengan Yesus misalnya, atau kalau dalam konteks agama Hindu atau agama Hindu misalnya, ada konsep-konsep moksha, ya, lepas dari siklus kehidupan, jadi tidak hidup lagi, ya, jadi namanya pembebasan dari kehidupan dan seterusnya. Ada nirvana misalnya, ada konsep nirvana, ya. Jadi kalau agama itu memberikan tujuan-tujuan, motivasi-motivasi yang sifatnya di luar alam gitu ya, atau di luar alam sekarang gitu ya. Ya, di luar alam sekarang. Jadi bisa nanti ada akhirat misalnya, ya, ada surga, ya, atau tidak mau masuk neraka gitu. Jadi tujuan-tujuan, motivasi-motivasinya itu begitu. Secara psikologis, ya. Jadi secara psikologis orang-orang yang beragama itu memaknai kebajikan yang dilakukan, antara lain itu ingin bertemu dengan Tuhan atau ingin masuk surga dan seterusnya. Oke? Orang yang tidak beragama itu pemanaannya berbeda. Mereka berbuat baik karena memang itu perbuatan baik. Jadi kebajikan itu secara intrinsik. Jadi yang disebut baik itu memang baik secara intrinsik. Jadi bukan baik karena menurut Nabi, atau bukan baik karena Tuhan mengatakan itu baik. Jadi orang yang tidak beragama secara psikologis berbuat baik, katakanlah dia menolong orang yang bencana alam, dia memberikan katakan 1 juta sekian, ya, dia orang tidak beragama, dia membantu orang 1 juta sekian untuk orang yang tertimpa musibah misalnya, oke? Makna bagi orang seperti itu, kepuasannya adalah kepuasan bahwa dia bisa membantu orang. Ya udah begitu, itu adalah kebajikan dan dia melakukan kebajikan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara psikologis, orang yang tidak beragama berbuat bajik itu melihat begini, kehidupan ini yang sekarang ini adalah satu-satunya kehidupan. Jadi nggak mau dia sia-siakan begitu. Jadi saya nggak akan hidup lagi, saya akan mati dan kemudian menyatu dengan alam. Saya berasal dari alam, akan menyatu dengan alam. Saya manfaatkan sebaik-baiknya secara psikologis, ya. Saya berbuat baik, memang itu adalah perbuatan baik. Itu Anda bisa baca beberapa buku terkait dengan makna menurut orang-orang yang tidak beragama secara psikologis. Ada teori-teori lain yang lain, saya hanya menyebutkan satu saja, itu kurang lebih perbedaannya seperti itu. Oke,
Baik, saya mau ini ada satu lagi, semoga masih. Ini ada statement sebetulnya dari Tina Sayu. Kuncinya adalah beragama itu adalah kebenaran, bukan pembenaran. Ini menarik statementnya. Lalu kemudian saya mau masuk pertanyaan dari Awan Roniseti. Menyatukan agama dan sains. Bagusnya meletakkan agama di bawah sains atau sebaliknya, Prof. Ali? Ini apa ya, pertanyaan ini soal agama dan sains ya. Ini bisa topik tersendiri ya, tapi mungkin ada beberapa kemungkinan ya. Jadi ada beberapa kemungkinan saya sebutkan. Apa sih yang bisa kita lihat dari agama, hubungan agama dan sains ya. Yang pertama itu hubungan komplementari ya, saling melengkapi. Jadi sains dengan agama itu melengkapi. Ini singkatnya ya. Jadi komplementari dan dialog, ada dialog antara agama dan sains. Itu biasanya orang-orang teolog ya, teolog dan seterusnya. Itu satu, komplementari, saling melengkapi. Yang kedua, hubungan independen, mandiri. Jadi agama dan sains itu punya wilayah masing-masing. Jadi kalau agama mengurus persoalan makna tujuan hidup ya, yang sifatnya supranatural, supra-alami, di luar dirinya, di luar alam. Sementara sains itu mengurus wilayah hal-hal yang sifatnya fisikal, yang bisa kelihatan, yang bisa kita sentuh ya. Jadi mandiri saja begitu. Itu jadi yang ketiga itu konflik, bahwa agama dan sains nggak akan bersatu. Jadi agama dan sains tidak bersatu. Jadi artinya tidak bersatu itu ya sudah, pokoknya Anda pilih saja salah satunya begitu. Mau agama ya sains itu. Itu teori konflik ya, teori konflik agama dan sains. Jadi kalau misalnya ditanya sebagusnya, jadi Anda bisa lihat lah, saya banyak orang yang cenderung ya kalau lihat dari konteks orang-orang yang sudah beragama begitu, itu akan cenderung yang komplementari tadi, saling melengkapi ya. Jadi saling melengkapi itu begini. Jadi agama ada ditafsirkan secara ilmiah begitu, menafsirkan agama secara ilmiah ya, atau memahami agama secara lebih masuk akal karena menggunakan dalil, misalnya tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal misalnya ya. Itu kan ada dalilnya ya. Jadi artinya orang berakal ya, orang beragama itu bukan sesuatu yang bertentangan gitu. Beragama dengan berakal itu bukan dua hal yang berbeda atau bertentangan. Itu berbeda tapi tidak bertentangan. Jadi saya bisa mengatakan kalau ditanya sebagusnya seperti apa, kita bisa katakan berbeda tapi tidak bertentangan. Jadi bukan soal di bawah atau di atas gitu, tapi lebih kepada berbeda tetapi tidak bertentangan. Ya bisa Anda pahami maknanya bisa bermacam-macam ya. Jadi kalau Anda ilmuwan, mungkin Anda lebih tahu banyak hal-hal yang sifatnya saintis. Kemudian jangan juga tergiur atau terpesona untuk melakukan pembenaran tadi, pembenaran sains melalui dalil-dalil agama. Itu paling males itu. Itu orang-orang yang males itu adalah orang-orang yang mengkait-kaitkan dalil-dalil dengan penemuan ilmiah yang dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi ada penemuan ilmiah, kemudian dia katakan, itu sudah ada dalil ya, ada ayatnya. Itu orang malas. Jadi itu yang menurut saya mengapa umat Islam masih terbelakang dalam hal sains. Padahal sudah jelas kalau dalam konteks Quran itu harus research ya, harus eksplorasi, menjadi ilmiah dan seterusnya, tetapi itu tidak begitu dilaksanakan, khususnya pada abad-abad belakangan ya. Kalau dulu pernah terjadi, tetapi sekarang terbelakang. Kita masih sebagai umat Islam nih, ini introspeksi ya, self criticism gitu. Kita masih menjadi pengguna bukan pencipta dalam konteks sains dan teknologi. Kita menggunakan sains teknologi dari yang lain, tapi kita belum menjadi pencipta sains dan teknologi. Ini sebagai muhasabah ya, khususnya bagi yang beragama. Terima kasih.
Baik, ada satu lagi dari Marzuki Rais, boleh ya, Prof. Ali, bentar. Silakan, silakan. Ini seringkali agama menjebak pemeluknya pada jaringan jaringan kebenaran yang pada akhirnya menjerumuskan pemeluknya sendiri pada kalimat kebenaran individu dan menaikkan kebenaran yang lain. Kebenaran itu ada besar, ada kecil. Jadi yang besar mungkin satu, tapi yang banyak itu, yang sebetulnya kebenaran itu banyak ya. Tetapi kalau tergantung kita mendefinisikan kebenarannya. Ini persoalan filosofis yang sangat luas ya, mengenai truth ya, mengenai kebenaran. Ada kebenaran dalam arti yang hakikinya, yang dianggap sebagai paling dasar dan paling dalamnya, begitu. Ada kebenaran yang di lahiriahnya, begitu. Jadi kalau yang lahiriahnya banyak, penampakannya, perwujudannya itu banyak, ya. Jadi perwujudan dari kebenaran yang kita anggap sebagai tunggal, bagi kita yang percaya ada kebenaran tunggal, itu penampakannya banyak, perwujudannya banyak. Kalau bahasa agama itu syirahnya banyak, minhajnya banyak, ya. Jadi jangan sampai kebenaran kita itu sampai menyalahkan kebenaran yang lain. Bisa jadi yang kita anggap sebagai kebenaran itu adalah kebenaran lahiriah. Kita hanya meyakini satu kebenaran yang lahiriah, yang tampak begitu. Kemudian kita menyalahkan kebenaran lahiriah yang lain. Padahal mungkin sebetulnya kita sama gitu. Ada kesamaan di situ. Nah ini yang perlu kita hindari. Makanya saya ingin mengajak semua pemirsa di sini untuk tawadu, ya, untuk humility, humble. Jadi kita cari terus kebenaran, kita tegakkan kebenaran, tapi kita tetap tawadu. Kita tetap rendah hati. Rendah hati. Nah, ini kunci. Ini kuncinya nih, terakhir ini. Jadi kita tuh jangan merasa fala tuzakku anfusakum. Jadi tidak merasa diri sebagai diri yang suci, kemudian kita harus rendah hati. Saya kira ini esensi dari agama. Nah, teman-teman sekalian, sedikit saja, tidak ada kata final dalam beragama. Manusia terus berproses dan karena itu kita perlu terus untuk menerus mempertanyakan ulang mengapa saya misalnya beragama, untuk apa kita beragama, agar tujuan kita dalam beragama itu menjadi betul-betul terang dan jelas. Dan tentu saja ini adalah cara kita memberikan makna pada cara kita beragama. Nah karena itu agama itu perlu karena memberikan makna dan tujuan seperti yang disampaikan tadi, juga sebagai moral guidance, jadi memberikan panduan moral bagaimana manusia itu harus berbuat kebajikan kepada sesamanya itu secara intrinsik. Ini berbeda tentu saja dengan orang yang tidak beragama dari sudut pandang psikologis, sebab orang beragama melihat kehidupan ini bukan satu-satu kehidupan, ada kehidupan setelah ini, karena itu manusia perlu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Nah teman-teman sekalian, selain itu agama juga di akhir tadi dikatakan agama mendorong manusia untuk tetap berpikir kritis, jadi bukan sama sekali tidak berpikir, dan itu harus dipertajam. Kedepannya kita harus mempertajam, menjadi pencipta sains, bukan hanya menjadi pengguna saja. Sebagaimana mungkin pada masa lampau kita pernah melihat banyak sekali contoh-contoh di masa lalu di dalam dunia Islam. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Prof. Ali atas waktunya. Teman-teman sekalian juga terima kasih atas kontribusi pertanyaan dan komentarnya yang memperkaya percakapan kita pada sore hari ini. Kita kembali lagi besok sore. Besok sore kita bersama dengan bersama dengan Dr. Amar Rizky Gunawan. Ini salah satu peserta mubalik NCMS, sekarang menjadi dekan di Unisma Bekasi. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.